Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi seputar perkembangan dan situasi yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama bitcoin.com news. Ini ada sebuah informasi yang cukup menarik, teman-teman. Kita tahu bahwa SEC beberapa saat yang lalu mengajukan kepada hakim yang ada di pengadilan untuk mendenda Ripple dalam kasusnya persoalan penjualan XRP. Jadi SEC dulu meminta agar hakim memberikan denda kepada Ripple sebesar 2 miliar US dollar, teman-teman. Namun Ripple tidak mau, Ripple hanya bersedia membayar 10 juta US dollar. Nah, yang menariknya pada hari ini, SEC hari ini menurunkan dendanya, teman-teman, dari 2 miliar itu turun ke 102,6 juta US dollar, teman-teman. Nah, ini angka perbedaan selisih angkanya jauh sekali. Yang awalnya ngotot ingin memberi denda 2 miliar, mendadak menurunkan dendanya menjadi 102,6 miliar. Nah, pertanyaannya apakah ini tanda-tanda bahwa kasus ini akan segera berakhir dengan adanya selisih angka yang sangat jauh ini, dan apakah Ripple bersedia membayar angka 102,6 juta US dollar ini? Kita akan langsung masuk ke dalam artikel ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa pada kasus yang terus berlanjut di antara Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat dengan Ripple Lab, SEC hari ini mengejar denda sebesar 102,6 juta US dollar dari Ripple. Angka ini merupakan penurunan signifikan dari tuntutan awal mereka yang hampir mencapai 2 miliar US dollar, teman-teman. Ripple sendiri sebelumnya mengajukan proposal denda sebesar 10 juta US dollar dengan mengacu pada penyelesaian kasus Terraform Lab sebagai dasar pembanding. Namun SEC menanggapi bahwa denda sekecil itu tidak akan memenuhi tujuan dari Undang-Undang Denda Perdata, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa pada saat Terraform ini menghadapi kasus berhadapan dengan SEC, itu SEC hanya memberikan denda 10 juta US dollar, sehingga akhirnya Ripple juga ingin agar kasus mereka juga hanya diberi denda hanya sama dengan Terraform, teman-teman, hanya 10 juta dolar. Kemudian dalam surat kepada Hakim Distrik, kalau kita lihat di sini, dalam surat kepada Hakim Distrik, teman-teman, yang bernama Analisa Torres pada tanggal 14 Juni, pada tanggal 14 Juni 2024, SEC menjelaskan bahwa perbandingan yang dilakukan Ripple terhadap penyelesaian Terraform itu tidak sepenuhnya relevan. Mereka menekankan bahwa Terraform Lab berada dalam kebangkrutan dan sepenuhnya berhenti beroperasi. Sementara kalau kita lihat di sini, untuk Ripple ini adalah sebuah perusahaan yang belum bangkrut, artinya masih berjalan. Jadi beda dengan Terraform, teman-teman, sehingga dendanya lebih kecil. Dan ini di sisi lain bahwa SEC menegaskan bahwa Ripple tidak menyetujui langkah-langkah penyelesaian itu. Mereka menambahkan bahwa penyelesaian di mana terdakwa yang kekurangan uang tunai setuju untuk mengembalikan dana kepada korban dengan cepat dan secara sukarela, berhenti melakukan pelanggaran mereka, itu tidak membantu dalam menentukan jumlah denda yang diperlukan untuk menghukum dan mencegah terdakwa yang kaya raya, namun tetap tidak mengakui pelanggaran hukum sekuritas mereka. Jadi kalau pada intinya saya melihat begini, teman-teman, pada saat Ripple ini meminta agar dendanya sama dengan Terraform, tetapi SEC tidak sepakat. Mereka ngirim surat kepada Hakim Analisa Torres bahwa kalau Ripple ini perusahaannya masih berjalan dan juga ownernya juga katakanlah jajaran elitnya, CEO-nya itu orang-orang kaya, sementara
Terraform itu perusahaannya sudah bangkrut, teman-teman. Jadi sehingga kalau misalkan perusahaan yang kaya yang sedang berjalan itu hanya membayar denda 10 juta disamakan dengan Terraform perusahaan yang bangkrut dan membayar 10 juta, itu tidak ada letak keadilan di sana. Jadi kalau kita lihat di sini juga Ripple memang ngotot mencoba membandingkan ukuran denda Terraform dengan jumlah penjualan bruto mereka dengan argumen bahwa pengadilan seharusnya memberlakukan rasio yang sama. Namun SEC menekankan bahwa ini bukanlah perbandingan yang sesuai secara langsung. Mereka menyoroti bahwa Ripple berusaha menghindari membandingkan denda penyelesaian Terraform dengan laba kotor dari perilaku pelanggaran tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini intinya bahwa untuk SEC ini tetap ngotot, teman-teman, untuk memberikan penalti, tapi menurut saya ini adalah sebuah hal yang positif dari angka 2 miliar US dollar ini menuju ke 102, itu lompatannya jauh sekali, teman-teman. Kalau misalkan XRP tetap ngotot tidak membayar dengan membandingkan diri mereka dengan Terraform, saya pikir ya kurang cocok juga, karena Terraform adalah sebuah perusahaan yang bangkrut, sementara Ripple ini adalah sebuah perusahaan yang hidup dan sedang berjalan, teman-teman. Namun mungkin teman-teman punya pendapat lain dalam hal menyikapi kasus ini, apa yang harusnya dilakukan oleh XRP. Kalau menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya Ripple lebih baik membayar denda ini agar kasus ini selesai, teman-teman. Karena sudah jauh sekali dari 2 miliar, tinggal ke 100 juta. Nah, sekarang dengan adanya informasi positif ini, teman-teman, kita lihat bahwa ada pergerakan positif di harga dari XRP dalam 24 jam terakhir. Kita lihat XRP naik sebesar 1,93% di angka 0,48885, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk market kapitalnya mengalami kenaikan, ada di angka 27,1 miliar US dollar. Namun secara volume 24 jam memang hanya terjadi transaksi 797 juta US dollar, mengalami penurunan sebesar 26,39%, teman-teman. Namun intinya ini adalah sebuah sinyal positif, teman-teman, bahwa itu menurut saya adalah sebuah itikat baik juga dari SEC, dari 2 miliar turun ke 100 juta. Dan saya pikir perusahaan sekelas Ripple seharusnya sanggup untuk membayar denda sebesar ini, teman-teman, daripada kasusnya berlarut-larut dan malah menghambat inovasi dari XRP yang ada menghambat inovasi dari Ripple, sebuah perusahaan kripto yang ingin melebarkan inovasi dan ekspansinya di Amerika Serikat. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat dan semoga kasus ini segera selesai agar kita bisa menikmati profit pada tahun 2024 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.